Berarti kalau ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, tapi satu Tuhan. Yang kita tanyakan, terus satu Tuhan itu, ya kalau kita bahasakan begitu ya mana satu Tuhan itu? Ya enggak gitu. Mana satu Tuhan? Berarti satu Tuhannya itibari. Ya, satu Tuhannya itibari, hanya ada di dalam pikiran mereka saja. Mereka hanya memiliki konsep di dalam pikiran mereka saja bahwa Tuhan itu satu. Pada kenyataan yang mereka sangka, bukan pada kenyataan sebenarnya, pada kenyataan yang mereka sangka, Tuhan itu tiga. Tapi disebut tiga enggak mau. Karena maunya satu. Wadzalika ghairu ma'qulin li'aqilin, dan itu tidak akan bisa dibenarkan bagi orang yang berakal. Ghair ma'qul. Jangankan dibenarkan, kahar tiga moal. Ya, terfaham saja enggak bakalan kefaham. Makanya ini mirip-miripnya Nasrani sama si Wahabi ya. Pokoknya mah udah, meskipun gak masuk akal, imani. Allah bersemayam di arsy, atuh dah ghair ma'qul. Allah bersemayam di arsy itu ghair ma'qul. Kenapa? Karena akan menjadikan, kalau ya arsy itu sebagai tempat bagi Allah, konsekuensi dari perkataan itu adalah tempat itu lebih besar daripada Allah. Konsekuensi dari perkataan itu. Apabila mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki, akan berkonsekuensi berarti tangannya bukan kakinya, wajahnya bukan tangannya. Berarti ada susunan bagi Allah. Kalau ada susunan bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti pertanyaan susunannya itu, kenapa kok wajahnya di situ? Kenapa tangannya di situ? Kenapa kakinya di situ? Berarti ada mukhasis, ada yang mengkhususkan. Kalau yang mengkhususkan berarti Allah itu hadis, itu konsekuensinya. Nah si Wahabi mah nggak mau, diblok itu, lawazimnya diblok langsung. Pokoknya mah kamu imani saja Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, imani saja. Meskipun tidak masuk akal. Jadi mengatakan kita itu mendewakan akal. Bukan, kita itu bukan mendewakan akal. Kita itu senantiasa memahami sesuatu dengan akal. Karena akal inilah yang membedakan mana pemahaman yang benar, mana pemahaman yang salah. Ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mau tidak mau, di situ akan ada dua pemahaman. Pemahaman pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di arsy. Pemahaman yang kedua adalah selain itu. Ya, bisa jadi Allah menguasai arsy, bisa jadi Allah bermaksud kepada arsy dalam pengertian menciptakan langit atau menciptakan arsy begitu. Ya, kalau yang mengatakan arsy itu diciptakannya kemudian setelah bumi dan lain sebagainya. Itu banyak pemahamannya yang jelas bukan bersemayam dalam pengertian bertempat. Nah ini akan akhirnya kita harus apa? Kita harus menganalisa kan. Ya. Apakah gara-gara kita mengatakan Allah tidak bertempat kemudian kita itu menolak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Enggak menolak begitu. Ini pemahaman yang kita paham setelah dianalisa. Nah pemahaman ilah itu salisun salasa. Ya, ilah itu adalah tiga, yang mana tiga itu satu, yang mana satu itu tiga, itu tidak bisa dibenarkan karena apa? Karena ghair ma'qul, gak masuk akal. Demikian pun Allah bertempat di atas arsy tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Gak masuk akal begitu. Ya, nah itu samanya Wahabi sama Nasrani. Saya nggak ngatain Wahabi kafir, enggak. Cuman Wahabi itu mereka punya doktrin gitu ya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis difahami secara literal. Kemudian disebarkan, kalau ada pertanyaan jangan ditanyakan. Kristen gitu sama. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan sepenuhnya. Tuhan Anak, Tuhan sepenuhnya. Roh Kudus, Tuhan sepenuhnya. Tapi ini bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Kata kita itu, gak masuk akal, sudah imani saja. Makin tidak masuk akal, makin hebat keimanan itu. Sama tuh. Ya, makanya afala ta'qilun itu sama kita dipakai terus, gitu ya. Itu bukan perintah satu kali. Afala ta'qilun itu kan berarti perintah untuk memakai akal. Afala ta'qilun itu memang bukan perintah, itu pertanyaan. Tapi beberapa perintah sigotnya itu soal. Ya, makanya ngaji usul fikih. Makanya ada ngaji usul fikih, ada kan di dalam insya'iyah lafzon, ada khobariyah,
maknan, ya. Nah, insya'iyah itu tidak insya'iyah itu tergantung bisa difahami di dalamnya itu perintah meskipun sigotnya bukan sigot perintah, atau bahkan perintah itu meskipun sigotnya perintah dia bisa difahami bukan perintah. Itu jelas di usul fikih ya cara memahami agama.